Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawanku dimanapun kalian berada, saya ucapkan banyak terima kasih pada kawan-kawanku yang sudah mendukung channel ini dengan mengklik dan menonton video pada kesempatan kali ini. Dan pada sore kali ini kawan-kawan, kita akan membahas topik pembahasannya yaitu tentang penyakit, yang dimana penyakit ini seringkali menyerang tanaman. Ya, efek dari serangan dari penyakit itu sendiri pastinya kalau untuk tanaman yang buah-buah itu mengalami penurunan ya. Penurunan dari hasil produktivitasnya. Lalu kalau tanaman yang modelnya vegetatif ya, yang diambil bagian daun, batang dan sebagainya itu biasanya itu warna dari bagian vegetatifnya itu akan berubah atau tidak sesuai dengan keinginan pasar ya kan kawan, karena memang penyakit ini serangannya menyerang bagian dalam dari tanaman atau jaringan dari tanaman itu sendiri. Nah, penyakit itu sendiri biasanya yang menyebabkan penyakit itu bermunculan adalah disebabkan oleh adanya virus yang biasanya berkembang biak di inang yang sesuai ya. Jadi virus tersebut kalau ketemu inangnya, apalagi di bagian dari tanaman yang kita budidayakan, itu akan menjadikan sebuah penyakit ya kan kawan. Mereka akan tumbuh dan berkembang lah ya kan, berkembang menjadikan penyakit, dan penyakit itu dampaknya kembali lagi kepada hasil yang kita budidayakan semacam itu. Lalu kalau untuk tanaman cabai itu salah satunya adalah penyakit yang sering terjadi adalah Gemini virus, yang dimana itu biasanya penyakit kuning, dan itu memang saya mengalami sendiri hasilnya mengalami penurunan untuk tanaman cabai. Beda dengan cabai yang tidak terkena penyakit, itu biasanya produktivitasnya tinggi, tapi kalau yang terkena penyakit mungkin bisa separuhnya ya kan kawan, separuh dari produktivitasnya. Lalu penyakit ini sebenarnya kalau untuk langkah pertama sebelum kawan-kawan ketika membudidayakan sebelum terkena penyakit, itu biasanya kan kawan lebih baik menghindari terlebih dahulu ya, menghindari penyakit-penyakit yang kemungkinan bisa menyerang tanaman yang dibudidayakan ya. Kalau belum pengolahan lahan kan kawan, kalau belum membudidayakan, pastikan kan kawan untuk menghindarinya dengan cara yang pertama adalah satu, memilih letak geografis yang tepat untuk komoditas yang akan dibudidayakan kan kawan. Jadi letak geografis itu kaitannya nanti kepada tinggi rendahnya permukaan dan letak dari tempat yang dibudidayakan, lalu nanti kaitannya juga dengan kelembapan dan lain sebagainya. Pastikan komoditas kawan-kawan sesuai ya, sesuai dengan kondisi lingkungan yang ada yang memungkinkan tanaman tersebut tumbuh dan berkembang secara optimal. Lalu yang kedua adalah memilih tempat. Nah, pastikan tempat yang dibudidayakan kan kawan adalah tempat yang tidak terkena atau terjangkit penyakit ya, penyakit-penyakit yang dapat merusak komoditas yang kawan-kawan ingin budidayakan semacam itu. Lalu yang ketiga adalah memilih bibit ya. Bibit itu kan pilihlah bibit yang sehat. Bibit yang sehat pastinya kondisinya ya normal kan kawan, batangnya hijau, daunnya hijau semacam itu. Tidak ada bibit yang kondisinya tidak normal ya kan. Jadi pastikan dalam memilih bibit yang sehat, bibit yang kondisinya normal, tidak terkena penyakit, dan kondisinya sesuai lah layaknya tanaman yang dibudidayakan semacam itu. Dan yang ketiga kawan-kawan perlu memodifikasi ya teknik budidaya ya, mulai dari pengolahan hingga pemanenan, memodifikasi agar agar potensi untuk budidaya tanaman budidaya kawan-kawan itu potensi kerusakan akibat virusnya itu bisa ditekan ya kan kawan, semacam itu. Ibarat kasih contoh yaitu adalah penanaman ya dengan cara kayak gini kan kawan ya, bedengannya
dari timur ke barat. Ini salah satu modifikasinya, yang dimana ini nanti kalau terkena sinar matahari ya bisa bisa terkena semua ya dari tanamannya, sehingga fotosintesisnya bagus. Di sisi lain juga eh, pencahayaannya bisa maksimal, sehingga ketika bisa maksimal tanaman bisa berfotosintesis bagus, metabolisme tanaman baik, insya Allah tanamannya kuat ya kan kawan. Semacam itu bisa membuat imun dengan sendirinya dan memasak makanannya ya tanaman itu secara optimal. Kalau makanannya bagus sesuai, insya Allah kesehatan dari tanaman juga bagus juga kan kawan. Salah satu caranya dengan membuat ini kan bedengan dari timur mengarah ke barat ya, agar memperoleh sinar yang optimal pula. Dan masih banyak lagi ya teknik-teknik yang bisa kan cari di beberapa jurnal ataupun media sosial yang memungkinkan itu penyakit itu bisa ditekan secara besar ya kan, sehingga potensi untuk merusaknya kecil. Nah, itu beberapa tips dari saya untuk menghindari bagaimana tanaman agar tidak terserang penyakit ya. Dan yang jelas itu dulu yang bisa saya sampaikan saat ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.